disease. Gracie? Assalamualaikum sobat-sobat channel N8 Film. Pasti udah pada nggak sabar ya nungguin Mimin yang kece badai ini. Tenang aja, Mimin juga masih setia kok sama kalian. Hai. Yang penting kalian udah pada subrek ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar Mimin tetap bisa istiqomah bikin konten buat kalian. Film yang selanjutnya Mimin bahas ini adalah film yang bergenre horor, drama, dan sci-fi. Diperankan oleh Sofia Black sebagai Emma, adik yang berusaha menyelamatkan kakaknya yang tertular virus. Annalek Tipton sebagai Stacy, kakak Emma yang tertular virus. Travis Top sebagai Ivan, yang merupakan pacar 5 langkahnya Emma, dan lain-lain. Judul filmnya adalah Viral. Oke, nggak usah pakai lama lagi, gaspol mang! Diawali dengan siaran radio yang memberitakan Departemen Kesehatan Amerika memberikan perintah karantina nasional guna mencegah penyebaran virus yang berasal dari Cina. Virus ini diyakini berasal dari parasit kecil seperti cacing. Masyarakat menyebutnya flu cacing. Dengan gejala nafsu makan meningkat, demam, dan batuk berdarah. Walau sebutannya flu, namun penyebarannya hanya dapat terjadi lewat transmisi darah. Scene lalu berpindah ke sebuah kampus, di mana Emma lagi ngenes melihat anak kampus yang lagi cipokan. Ia lalu dikagetkan oleh temannya, Gracie, yang meminta cemilan padanya. Gracie berkata tidak bisa berhenti makan hari ini. Mereka berdua lalu melakukan ujian praktek membedah kodok mati di kelasnya. Emma yang merasa jijik diberikan saran oleh gurunya memakan permen karet untuk menghilangkan rasa mual. Setelah jam belajar beres, Emma dihampiri kakaknya bersama pacarnya yang gaul tapi pincang, CJ. Saat sedang menunggu, Emma memperhatikan Evan yang akan naik bis. Stacy yang tahu adiknya pemalu malah sengaja memanggil Evan menawarinya pulang bareng. Jemputan mereka pun tiba. Stacy menyapa ayahnya. Jadi guru yang tadi memberikan saran ke Emma adalah ayahnya. Stacy dengan sengaja duduk di depan agar Emma duduk bersebelahan dengan Evan. Di perjalanan ibunya menelpon, memberi kabar akan ada pertemuan di Kansas City besok. Sedang dari arah berlawanan terlihat 2 mobil polisi melintas. Evan menanyai Emma bagaimana rasanya tinggal di perumahan Shadow Canyon ini, mengingat mereka ini adalah pendatang baru. Saat turun mereka menyapa tetangga mereka, Tuan Tommy, sembari mengenalkan diri mereka. Tuan Tommy titip pesan pada Evan untuk ayahnya kalau ia meletakkan tang yang ia pinjam di kotak surat. Evan langsung menyangkal kalau itu bukan ayahnya. Saat sedang makan malam, ayahnya dan Stacy berselisih lantaran Stacy ngoprek HP saat makan. Ia juga menyindir tentang ibu. Emma jadi merasa aneh. Emma lalu video callan dengan Gracie. Sambil merasa jijik, Gracie cerita kalau ibunya batuk di wajahnya. Ia lalu memperlihatkan video dari Cina, di mana seorang wanita dalam lift tiba-tiba dihampiri pria lalu memuntahkan darah padanya. Tiba-tiba ada pesawat kertas masuk dengan gambar kodok. Saat dilihat keluar, ternyata itu dari Evan. Emma membalas dengan menulis nomor teleponnya. Namun pesawat kertas itu malah nyangkut. Emma pun keluar. Mereka berdua saling sapa. Namun dari dalam rumah Evan keluar lelaki yang Evan panggil Bill. Ia mengejek Evan di depan Emma. Evan terlihat kesal. Sebelum berpisah, Emma memberanikan diri mencium Evan. Saat sebelum tidur, Emma menanyai ayahnya tentang hubungannya dengan ibu. Ayahnya menjawab kalau ia di PHK. Dari yang tadinya mengajar calon PhD, menjadi mengajar anak SMU. Ini mungkin sesuatu yang berat bagi kalian. Hingga ayahnya meminta maaf pada Emma. Keesokannya si ayah memperlihatkan sebuah video yang sedang mencabut larva lalat dari anggota tubuh. Ia menjelaskan kalau larva ini termasuk yang cukup mudah dikeluarkan. Tinggal tutup lubang pernapasannya dengan selotip, maka kepalanya akan keluar mencari udara. Tinggal kau cabut. Si ayah menyinggung berita terkini yang memberitakan banyak orang yang sakit. Sebagian menyangka itu karena parasit. Ia menjelaskan kalau parasit tidak bisa hidup sendiri. Ia membutuhkan inang untuk hidup. Terkadang mereka hidup damai dalam inangnya. Terkadang mereka justru mengambil kendali inangnya.
Di tengah penjelasan, Gracie yang tampak pucat tiba-tiba batuk darah. Ia lalu keluar. Si ayah menyuruh Emma menemaninya. Saat ditemukan, Gracie tergeletak sambil kejang-kejang dengan mulut berbusa. Lalu datang seorang pria. Ia menyuruh Emma mencari bantuan. Saat pria itu menoleh, Gracie dengan mata melototnya langsung muntah tepat ke mulut pria itu. Emma diperiksa sambil diinterogasi tentang aktivitas Gracie sebelumnya. Ia memberitahu kalau ibunya baru datang dari San Francisco, dan hari kemarin Gracie benar-benar lapar. Departemen Kesehatan lalu membatalkan seluruh kelas untuk pencegahan. Ibunya langsung menelpon ayahnya menanya kabar anak-anaknya. Sekalian mengabari kalau ia tidak bisa pulang karena tidak ada taksi. Akhirnya ayahnya menjemput ibu, sedang mereka pulang dengan Tuan Tommy. Saat di rumah, dari jendela Emma melihat rusa di jalan. Tiba-tiba helikopter membawa kontainer melintasi rumahnya. Lalu ayahnya menelpon kalau ia tidak bisa pulang. Ia pun belum sempat menjemput ibu, karena wilayah kota sudah dikarantina. Ayahnya berpesan dua hal. Jangan saling bertengkar dan tidak boleh ada laki-laki masuk. Saat beres makan malam, Emma mendengar sesuatu dari luar. Saat diintip dari lubang surat, ada seseorang yang menghindar. Emma langsung memberitahu Stacy. Namun saat Stacy buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba CJ muncul mengagetkan Emma. Emma melihat Facebook Gracie. Ada postingan dari orang tuanya Gracie kalau ia baik-baik saja. Tapi di salah satu komennya ada yang mengirim video orang samar yang mengatakan kalau flu cacing nyatanya lebih buruk dari yang disampaikan Presiden dan CDC, atau Pusat Penanggulangan Penyakit dan Wabah Amerika. Sejak kapan flu membuatmu ingin menyerang orang? Ini bukan flu biasa. Keesokannya Emma terbangun karena suara helikopter. Saat melihat dari jendela, ada militer dan petugas yang membagi-bagikan bantuan presiden. Maaf, salah. Dalam box itu terdapat masker, suar, penutup luka, senter tenaga manual, dan makanan kemasan. Dari berita TV yang tidak mereka tonton dikabarkan kalau orang-orang terinfeksi yang sedang dirawat pada menghilang, termasuk pria yang menolong Gracie dan Gracie. Stacy dan CJ sudah bersiap akan pergi ke pesta walau di tengah PPKM. Emma yang awalnya tidak ingin pergi, tapi karena Evan ngechat ia menunggunya, terpaksa Emma pun pergi. Di dalam pesta banyak yang menjadikan masker dari pemerintah sebagai lelucon. Namun ternyata pria yang tertular Gracie ini ada di dalam pesta tanpa disadari oleh semua orang di situ. Ia pun mulai menyerang. Orang-orang pada lari keluar. Sedangkan Stacy mengajak Emma bersembunyi. Dari balik lubang Emma melihat seorang perempuan mencari orang-orang. Ia langsung diserang oleh pria tadi. Terlihat dari lubang ada sesuatu seperti cacing berwarna hitam keluar dari kuping pria itu. Saat situasi terasa mulai kondusif, mereka berdua perlahan keluar. Namun ternyata pria tadi masih ada, tapi mereka tetap melanjutkan. Tidak berlangsung lama pria itu tiba-tiba menyerang. Pria itu berhasil memuntahkan Stacy. Terlihat sesuatu masuk lewat matanya. Sedang Emma berusaha mengambil masker untuk melindungi wajahnya. Untungnya Evan memukul pria itu pakai balok. Namun saat ditanya Emma, Stacy tidak jujur kalau sesuatu masuk lewat matanya. Emma menonton lanjutan video orang samar tadi. Ia menjelaskan kalau peristiwa penyerangan ini terjadi di waktu yang sama di seluruh dunia. Mereka seperti berkomunikasi pada jaringan rahasia yang hanya diketahui oleh mereka. Tiba-tiba ada pesan masuk. Ketika mereka berdua tertidur, mereka dikagetkan suara gedoran pintu. Ternyata itu dari Dinas Kesehatan yang melakukan pemeriksaan. Lagi-lagi Stacy tidak jujur saat ditanya pernah kontak langsung dengan yang terinfeksi. Setelah memeriksa rumah, petugas menandainya dengan simbol. Angka di sebelah kiri menunjukkan jumlah yang terinfeksi, sedang angka di sebelah kanan menunjukkan jumlah anggota keluarga yang sudah dibersihkan. Ayahnya menelpon mengabari dirinya baik-baik saja. Ayahnya menghimbau mereka mengunci pintu dan jendela. Jangan sampai ada yang masuk atau keluar. Ia juga menyuruh Stacy mengambil pistol simpanannya. Tapi tiba-tiba jaringan mati. Dari TV muncul tayangan peringatan darurat dari CDC. Presiden Amerika telah menyatakan darurat militer. Semua penegak hukum dan personel darurat akan menyebar dengan segera. Terlihat dari jendela ada tembakan suar, termasuk dari tetangganya, Tuan Tommy.
Ia memberitahu ke militer yang datang kalau istrinya terinfeksi. Lantas militer memaksa membawa istrinya, lalu menandai rumahnya. Karena ternyata banyak yang terinfeksi, mereka ketakutan ingin pergi meninggalkan kota. Tanpa mereka ketahui di jalan ternyata ada blokade militer yang menyuruh mereka putar balik. Stacy mencoba melobi. Sedang dari belakang ada mobil yang berusaha menerobos. Militer tak segan menembakinya. Stacy yang ketakutan langsung putar balik. Keesokannya Stacy merasakan sesuatu dari punggungnya. Saat ia mencoba menusuk pakai jarum yang dibakar, dari dalam lubang itu ada yang bergerak. Saat mereka makan, Stacy memberitahu Emma kalau ayah selingkuh. Saat itu dia sedang mendatangi kantor ayah dan tidak sengaja memergoki ayahnya bersama mahasiswi calon pascasarjana. Ia panik dan memberitahu ibu. Namun mereka sepakat tidak memberitahu Emma karena takut tidak siap. Oleh karena itu mereka pindah ke kota ini untuk memulai awal yang baru. Dan itulah penyebab mengapa Stacy jadi bandel. Tiba-tiba Evan memanggil-manggil sambil menggedor pintu. Ia memberitahu Bill telah terinfeksi. Dan dia mencoba masuk. Stacy langsung mengambil masker. Evan memberitahu kalau Bill tidak dapat melihat. Tidak lama Bill menerobos jendela. Karena setiap orang yang terinfeksi hilang penglihatannya, parasit itu mengandalkan pendengaran dengan keluar dari kupingnya Bill. Sesaat Bill hampir menginfeksi Emma, Stacy menembak Bill duluan. Tapi tak berselang lama, Stacy kejang-kejang lalu muntah darah di maskernya. Emma terpaksa mengurung Stacy. Walau sudah terinfeksi, Emma tetap ingin bersamanya. Untuk memastikan tidak ada petugas yang kembali, diam-diam ia menandai rumahnya sendiri. Agar parasit itu tidak cepat berkembang, Emma sengaja tidak memberinya makan apapun walau Stacy merengek-rengek minta makanan karena sangat lapar. Ia pun mencari cara membunuh parasit itu dengan mengulangi pelajaran yang ayahnya ajarkan. Emma naik ke atap mencoba mencari sinyal. Evan lalu menyusulnya. Evan bercerita ibunya meninggal akibat kanker. Itulah mengapa ia tinggal bersama Bill. Di saat Emma dan Evan di atap, diam-diam saja masuk. Sambil mencari Stacy, ia berkata, tentara telah terbagi-bagi. Sekelompok dari mereka akan pergi keluar kota. Stacy yang mengetahui ada sijil langsung minta tolong. Ketika dihampiri, ia mengaku kalau Emma dan Evan telah terinfeksi sehingga mereka mengurung dirinya. Saat sijil memegang tangan Stacy, langsung saja Stacy menariknya dan menggigitnya. Emma dan Evan yang mendengar suara teriakan langsung turun. Namun sayang, sijil sudah mati. Stacy minta maaf. Ia mengaku parasit itu memaksanya melakukan ini. Emma memulai eksperimen penyelamatan Stacy dengan membuat makanan yang sudah dicampur obat tidur. Sehabis makan, ia memohon pada Emma. Bila dirinya tidak selamat, berjanjilah untuk mencari ayah. Lalu katakan ia meminta maaf dan menyayanginya. Setelah Stacy tertidur, Emma membuka kurungannya. Tak lupa ia memakan permen karet dulu untuk menghilangkan mual. Mengingat saran ayahnya saat membedah kodok. Ia lalu menyandarkan Stacy di bak mandi dengan posisi terbalik agar memudahkannya. Ditempelnya selotip di lubang itu. Tak lama parasit itu keluar mencari udara. Dengan sigap Emma memegang kepala parasit itu dan berusaha mencabutnya. Namun tak diduga Stacy terbangun. Ia lalu berusaha menarik parasit itu sendiri walau parasit itu memberikan perlawanan. Kalau diperhatikan, parasit ini mirip parasit yang suka ada di perut belalang sembah. Setelah keluar, Evan langsung membunuh parasit itu. Keesokannya, militer mengumumkan atas himbauan Gubernur California warga Shadow Canyon diperintah evakuasi. Stacy terlihat baikan. Emma lalu memberikannya makanan. Dari udara, militer melihat dua rumah yang telah menjadi sarang parasit dan akan siap dihancurkan. Kabar itu terdengar oleh Evan lewat radio di atap. Emma terbangun. Ia melihat Stacy terdiam depan jendela. Ketika dilihat lebih dekat, parasit itu sudah menguasai Stacy. Beruntung ternyata hanya mimpi. Namun Evan tiba-tiba memanggil. Ia menunjukkan makanan di lemari habis. Mereka lantas keluar mengejar Stacy yang kabur, dan kemudian memasuki sebuah rumah. Awalnya Evan mencegah, tapi Emma kekeh tidak mau pergi tanpa Stacy. Di dalam mereka melihat mayat penghuni rumah karena bunuh diri. Karena ada suara pintu tertutup, lagi-lagi Evan ragu, tapi tidak dengan Emma.
Di ujung gudang ada pintu yang ada bekas darahnya. Saat dibuka, banyak orang terinfeksi yang parasitnya saling terhubung ke mulut teman dekat Emma, yang tak lain adalah Gracie. Mungkin karena ia adalah korban pertama di kota itu. Emma kaget melihat teman dekatnya seperti itu, namun akibatnya malah menyadarkan orang-orang itu. Mereka berdua lantas berlari dari kejaran orang-orang itu mencari tempat aman. Di salah satu ruangan mereka bertahan. Tanpa diduga ternyata di situ ada Stacy. Dengan tangan menutupi telinganya, Stacy berkata bisa mendengar suara-suara apa yang ingin mereka lakukan padamu dan pada semua orang. Stacy tidak kuat menahannya. Ia memaksa Emma agar membunuhnya. Namun Emma kekeh tidak mau. Sedang di satu sisi Evan juga membutuhkan bantuan Emma karena tidak kuat menahan pintu. Hingga pada akhirnya tubuh Stacy sudah dikuasai parasit itu. Yang otomatis membuat Emma menembak Stacy. Di situasi tegang ini, Emma malah meratapi mayat Stacy. Pintu pun terdobrak. Evan memaksa Emma keluar lewat jendela, lalu naik ke atap. Karena pesawat pengebom sudah dekat, mereka berusaha turun. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka lompat ke kolam berenang. Saat keluar, rumah itu sudah hancur. Mereka lalu keluar dari kota Shadow Canyon. Blokade militer juga hancur. Di jendela toko banyak pesan tempel, yang salah satunya terdapat foto keluarga Emma. Dari balik fotonya tertuliskan pesan. Mereka langsung menuju ke tempat pamannya yang terletak di Washington. Dan film pun berakhir sampai di sini. Bagi kalian yang ingin request film, silakan tinggalkan komen kalian di bawah. Wilujeng ke semuanya.